Halo teman-teman, kini saatnya kita membahas tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sendiri terdiri dari 4 laporan ya teman-teman. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal, neraca. Kemudian, laporan arus kas. Ini juga ada informasi tentang laporan dalam bahasa Inggris ya, income statement, statement earning, statement of financial position, statement of cash flow. Kini saatnya kita membuat laporan keuangan ya teman-teman, berdasarkan persamaan akuntansi berikut. Oke, ini adalah contoh dari laporan laba rugi ya teman-teman. Intinya ketika kita membuat laporan laba rugi, itu kita memasukkan semua pendapatan dikurangi dengan semua beban yang kita miliki. Lalu dari angka laba rugi terakhir yang kita miliki itulah, di sini adalah 2.750, kita pindahkan ke laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Kita masukkan di laporan tersebut, lalu kita hitung modal akhir atau laba ditahan akhir pada bulan tersebut. Ini ya teman-teman laporan perubahan modalnya. Nah, dari laporan perubahan modal kita mendapatkan nilai akhir dari modal akhir perusahaan kita. Modal akhir atau laba ditahan akhir itulah yang kita masukkan ke laporan berikutnya, yaitu neraca. Kita masukkan ke bagian equity. Terlihat di situ ya teman-teman bagaimana kita membuat laporan neraca atau statement of financial position. Lalu tahap terakhir adalah kita membuat laporan arus kas. Nah, kita sudah memiliki nilai kas yaitu 8.050. Angka ini harus kita cari dari mana sih? Angka 8.050 ini kita harus cari seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kas. Lalu identifikasikan itu dan nilai-nilainya masukkan ke dalam laporan arus kas. Ini ya teman-teman contohnya bahwa dalam laporan arus kas ada 3 aktivitas utama yang berhubungan dengan kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua adalah aktivitas investasi, yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Oke, kali ini kita akan berdiskusi tentang the recording process. Oke, bahasan berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Kenapa sih sebuah transaksi harus disesuaikan atau sebuah akun harus disesuaikan? Yaitu untuk melaporkan jumlah yang benar atau mendekati kondisi benar pada satu akun tertentu di akhir bulan. Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Gambar ini kan adalah gambar perlengkapan. Asumsinya 1 September, umpamakan kita belanja perlengkapan untuk kantor. Kita belanja 10 juta misalnya. Nah, dalam 1 bulan, perlengkapan itu pasti kan kita pakai tuh. Nah, di akhir bulan pasti perlengkapannya sudah berkurang. Lalu berapa berkurang pastinya? Angka inilah yang kemungkinan tidak matching, sehingga harus kita sesuaikan supaya di akhir bulan yang tertulis angka pada perlengkapan itu real sesuai dengan fisiknya. Ini adalah tipe-tipe penyesuaian, deferral dan accrual. Deferral ketika kita dapat uang dulu, lalu dikerjakan atau manfaat dirasakan di masa depan. Accrual dikerjakan dulu, baru dapat uang atau keluar uang di masa depan. Yang pertama ini adalah biaya dibayar di muka ketika kita mendapatkan pembayaran atau cash sebelum kita mencatat. Bisa dibaca di sini ya teman-teman, ini adalah contohnya. Ada 2 transaksi ekonominya. Yang pertama tanggal 2, yaitu kita membeli perlengkapan 1 juta. Kemudian di akhir bulan itu ternyata perlengkapan hanya tinggal 200.000. Maka tanggal 2 transaksi kita catat perlengkapan dan kas.
Tanggal 30 September kita catat beban perlengkapan 800.000 di debit, perlengkapan 800.000 di kredit. Oke, lalu ini adalah transaksi di mana kita membeli peralatan 3 juta dengan estimasi penyusutan 5 tahun. Kita hitung susutannya dulu ya, yaitu dengan 3 juta dibagi 5 tahun kali 12 bulan, yaitu 50.000. Maka di akhir bulan kita catat beban penyusutan peralatan pada debit, kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Lalu berikutnya ini nih teman-teman, pendapatan diterima di muka. Kita sudah menerima uangnya, tapi kita belum mencatatnya sebagai pendapatan. Ini contohnya, 1 September kita sudah dapat uang tuh 1 juta sebagai deposit pengerjaan selama 1 tahun. Nah, pada tanggal 20 ternyata sudah dikerjakan 500.000. Maka pencatatan tanggal 1 September itu adalah kas ketika pada debit pendapatan diterima di muka, kredit 1 juta. Lalu tanggal 20 karena sudah ada sebagian yang dikerjakan, maka waktunya kita mengakui pendapatan. Sehingga jurnal kita adalah pendapatan diterima di muka pada debit dan pendapatan pada kredit. Berikut ini adalah pendapatan yang diperoleh. Kita mencatat pendapatan sebelum kasnya diterima. Contohnya ini ya teman-teman. Berikutnya adalah mencatat biaya yang diperoleh, di mana kita sudah mencatat biaya tapi kasnya belum kita terima atau kita terima. Ini ya contohnya teman-teman.